Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita paling berbahagia pada malam ini. Malam tahun baru Imlek kita ada di hadirat Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang luar biasa. Selalu menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami damai sejahtera. Semoga malam ini kami datang dengan sukacita, dengan kesehatan yang kuat. Kami memuji, menyembah-Mu tempat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat, bisa simak firman-Mu dengan baik. Supaya kami lebih mengerti peribadamu semakin dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada malam ini, ada manfaat merayakan tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek merupakan satu di antara momen yang ditunggu-tunggu masyarakat keturunan China atau Tionghoa di seluruh dunia. Saat momen tersebut, masyarakat China umumnya akan berkumpul, berbagi kebahagiaan bersama keluarga serta orang terdekat. Merayakan tahun baru Imlek dalam psikologi, proses menikmati, memperhatikan, menghargai suatu momen dapat memperluas pikiran dan perilaku orang, mempromosikan kreativitas, meningkatkan koneksi sosial dan ketahanan diri. Imlek sebagai salah satu bentuk perayaan memberikan manfaat yang banyak. Menurut Dr. Grazia Infonica, MPSI, psikolog, manfaat merayakan Imlek untuk kesehatan mental. Tak hanya sekadar menerima angpau, perayaan Imlek ternyata juga memberi manfaat bagi kesehatan mental. Chinese New Year, Tahun baru Imlek kerap ditunggu masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Selama pelayanan biasanya rumah, area lainnya meriah dihiasi dekorasi warna merah dan emas. Perayaan Imlek juga menjadi ajang reuni keluarga, rekan terdekat untuk saling mendoakan kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran. Hal ini nyatanya dapat membawa dampak positif bagi mental. Jadi penasaran apa saja manfaat Imlek untuk kesehatan? Pertama, membangun kedekatan keluarga. Sama seperti perayaan keagamaan lainnya, perayaan Imlek umumnya menjadi momen kumpul keluarga. Ini akan menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga. Tahun baru Imlek juga biasanya dimeriahkan dengan beragam menu khas, memiliki makna tersendiri. Menu-menu seperti ikan, jeruk, yusen, dupling, dan lain-lain pun biasa membawa manfaat sehat bagi tubuh selama porsinya tidak berlebihan. Kumpul keluarga besar, makan bersama seperti ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Dijelaskan Dr. Grazia Infonica, psikolog, makan bersama dengan keluarga besar memberi anak-anak kesempatan untuk belajar lebih banyak cara berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak akan memperhatikan bagaimana saudara mereka berinteraksi satu sama lain. Dari situ anak akan belajar untuk tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kumpul bareng, keluarga besar mungkin sebelumnya jarang bertemu, ada quality times di sana. Terus mempererat komunikasi satu sama lain, juga keterbukaan. Lalu ada sense of belonging dalam keluarga. Jadinya tidak merasa jauh dari keluarga. Yang kedua, mengajarkan untuk menghargai lebih tua. Pada tradisi Imlek, kumpul keluarga biasa dilakukan di rumah anggota keluarga yang paling tua. Menurut psikologi Dr. Grazia, hal inilah mengajarkan untuk menghargai anggota keluarga yang lebih tua. Selain cara kumpul keluarga, makan bersama perayaan Imlek juga bisa dijadikan momen berdoa bersama.
Doa juga biasanya akan dipimpin anggota keluarga yang paling tua. Yang ketiga, meminimalisir stres. Mengumpul sanak saudara saat Imlek dapat menjadi cara mengurangi stres. Berkumpul, bercerita, memasak, bermain alat musik, dan lainnya dapat membuat keceriaan dalam keluarga. Pasalnya, manusia merupakan makhluk sosial membutuhkan dukungan sosial. Salah satu cara mendapatkan ada berkumpul bersama keluarga selama perayaan Tahun Baru Imlek. Yang keempat, mengajarkan anak cara menggunakan uang. Dr. Gray mengungkapkan, acara bagi-bagi angpau untuk anak pada tradisi Imlek dapat dijadikan ajang mengajarkan anak menghargai uang dan menabung. Kita dapat mengajak anak menghitung angpau bersama, lalu jelaskan bahwa uang dari angpau bisa sebagian untuk jajan, sebagian lagi ditabung. Jelaskan anak itu untuk apa uang itu ditabung. Jelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Misalnya, katakan adik sebentar lagi mau masuk sekolah. Jadi uang ditabung untuk membeli sepatu sekolah. Nah, seperti itu. Yang kelima, manfaat merayakan Tahun Baru Imlek. Mengurangi rasa kesepian. Merayakan Imlek dapat mengurangi rasa kesepian melalui pertemuan keluarga, interaksi sosial, kegiatan bersama, peningkatan dukungan sosial, memberikan rasa keterlibatan dalam komunitas. Dukungan dari orang terdekat tetap penting jika diperlukan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas. Persiapan pelaksanaan perayaan Imlek dapat meningkatkan kreativitas kita. Perayaan Imlek ini tentu melibatkan berbagai kegiatan kreatif seperti membuat dekorasi, memasak hidangan khas, mengikuti tradisi tertentu. Aktivitas kreatif ini dapat membantu meningkatkan mood atau rasa kepuasan kita. Nah, itu dia beberapa manfaat bisa didapat dari perayaan Tahun Baru Imlek. Bila berencana merayakannya, lakukan dengan bijak dan tidak beresiko mengganggu kesehatan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Tahun Baru Imlek apakah untuk orang Kristen? Setiap tahun pada bulan Januari atau Februari, Asia menjadi lokasi arus mudik terbesar di dunia. Ratusan juta orang Asia pulang untuk merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarga mereka. Konsep dasar perayaan Tahun Baru ini adalah pembaharuan, menutup yang lama, menyambut yang baru. Untuk menyambut perayaan ini, orang-orang membersihkan, mendekorasi rumah mereka, memberi pakaian baru, mempersiap makanan dengan nama-nama berkaitan dengan nasib baik, atau disebut hoki atau kemakmuran, dan melunasi utang serta menyelesaikan perselisihan mereka. Pada hari Tahun Baru, mereka bertukar hadiah, memberi ucapan selamat, biasanya untuk kekayaan kemakmuran, membagi-bagikan amplop merah berisi uang hadiah, menyantap makanan istimewa, menyalakan kembang api, menonton tarian naga berwarna-warni atau balonsai, sekadar menikmati hari raya tersebut bersama keluarga dan handai tolan. Hal utama dipikirkan oleh para keluarga, handai tolan, kaum kerabat ya, untuk mendapatkan nasib baik, menghormati para dewa dan roh. Nah, ini kita orang Kristen jangan ikut tradisi ini. Dan mereka berharap mendapatkan rezeki baik pada tahun baru. Karena dihubungkan dengan begitu banyak unsur adat istiadat dan keagamaan, bagaimana orang Kristen hendaknya memandang perayaan ini? Haluskah kita mengikuti kebiasaan tersebut? Apakah perayaan ini untuk orang Kristen? Nah, ingatlah sumbernya. Sebuah pepatah Cina terkenal mengatakan, sewaktu kita minum air, ingatlah sumbernya. Hal ini menunjukkan respek yang dalam terhadap orang tua. Dan leluhur mereka menjadi tradisi bagi banyak orang Asia.
Karena orang tua memberi mereka kehidupan, maka wajarlah bila anak-anak memperlihatkan respek demikian, berperan penting dalam perayaan tahun baru. Nah, tak dilakukan lagi, malam tahun baru ada acara penting bagi keluarga-keluarga Asia. Pada malam itu kebanyakan keluarga berkumpul untuk jamuan makan istimewa. Ini merupakan kesempatan untuk reuni keluarga, sehingga orang-orang yang tinggal di bagian dunia tersebut berupaya sebisa-bisa untuk hadir. Nah, di daerah tertentu di Asia, di meja makan disediakan tempat bukan hanya bagi anggota keluarga hadir, melainkan juga bagi yang sudah meninggal, yang diyakini awalnya arwahnya hadir. Pada perjamuan ini benar-benar ada komunikasi antara leluhur dan para anggota keluarga. Nah, ini kita orang Kristen harus bijak terhadap tradisi ini. Jelas itu pelanggaran firman Tuhan. Jadi, dengan memperbaharui ikatan antara hidup dan orang mati, para leluhur akan melindungi keluarga itu sepanjang tahun. Itu menurut mereka di luar Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana orang Kristen harus memandang kebiasaan ini? Mengasihi, merespek orang tua itu merupakan hal yang penting bagi orang Kristen. Mereka juga mengindahkan nasihat ilahi. Seperti Amsal 22 ayat 23. Jangan karena bapakmu yang telah menyebabkan engkau lahir. Dan jangan memandang rendah ibumu hanya karena ia sudah tua. Nah, mereka juga mentaati perintah Allah. Hormatilah bapakmu dan ibumu. Ya, ini adalah perintah pertama disertai janji. Agar baik keadaanmu, engkau hidup untuk waktu yang lama di bumi. Nah, kita bisa lihat lagi Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ada suatu perintah penting seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen ingin mengasihi, menghormati orang tua kita. Karena Alkitab juga menghargai pertemuan keluarga yang membina. Nah, kita lihat lagi Ayub pasal 1 ayat 4. Anak-anak Ayub lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Yang ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Pada zaman Ayub sudah melakukan demikian, makan bersama dengan keluarga. Namun Allah memerintahkan, janganlah seorang pun menjadi tukang ramal, maksud saya, atau mengadakan hubungan dengan roh-roh orang mati. Nah, Ulangan pasal 18 ayat 10 dan ayat 11, mengapa ada larangan ini? Nah, kita baca Ulangan 18 ayat 10-11. Di antaramu janganlah didapati seorang pun mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seseorang menjadi petenun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, karena Alkitab menyingkapkan keadaan sesungguhnya dari orang mati. Alkitab mengatakan, sebab yang hidup sadar bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati, mereka sama sekali tidak sadar akan apapun. Karena orang mati tidak sadar akan apapun, mereka tidak bisa ikut melakukan kegiatan orang yang hidup. Mereka pun tidak bisa membantu atau mencelakakan kita. Nah, kita baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi
kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu terjadi di bawah matahari. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan atau hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bapak, Ibu, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini sangat jelas bahwa orang yang sudah meninggal sudah tidak tahu apa-apa, baik upah maupun kenangan. Dan juga tidak ada kasih, kebencian, kecemburuan, karena sudah lenyap semuanya. Selain itu, Alkitab juga memperlihatkan bahwa roh-roh orang mati sebenarnya ada makhluk roh fasik, berpura-pura sebagai orang yang sudah meninggal. Untuk masuk apa? Untuk menyesatkan, mengiring manusia di bawah kendali mereka yang jahat. Nah, kita bisa baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai lupa-lupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima, mengasihi kebenaran dapat menyelamatkan mereka. Sebenarnya perintah-perintah Allah ada untuk melindungi kita dari bahaya yang serius. Karena didolong oleh kasih akan Allah dan ingin tetap aman, orang Kristen dengan bijaksana menghindari kebiasaan apapun berkaitan dengan ibadah terhadap roh-roh leluhur atau mencoba mendapatkan perlindungan mereka. Nah, kita lihat lagi Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-komit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haluskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 20, carilah pengajaran yang kesaksian. Siapa tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus pasal 10 ayat 20 sampai 22. Bukan, apa aku masukkan ialah bahwa persembahan mereka ada persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawang Tuhan dan juga dari cawang roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Kita baca lagi Efesus pasal 3 ayat 14-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga, di atas bumi menerima namanya. Siapakah sang Bapa ini? Ia ada pencipta, pemberi kehidupan kita, Allah Esa. Nah, kita lihat lagi kisah para rasul pasal 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh buka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, karena itu, sewaktu kita mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan tahun baru Imlek, supaya kita bertanya, bagaimana pandangan Allah terhadap kebiasaan-kebiasaan ini? Apakah hal itu diperkenankannya? 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi perayaan tahun baru Imlek mencangkup banyak kebiasaan populer, menghormati banyak sekali dewa-dewa rumah tangga, seperti dewa pintu, dewa tanah, roh pelindung,
dewa kekayaan, dan dewa keberuntungan, dan dewa dapur. Pertimbangkanlah kebiasaan populer untuk menghormati dewa dapur. Menurut kepercayaan itu, beberapa hari sebelum tahun baru, dewa ini mengadakan perjalanan ke surga, membawa laporan keluarga kepada Kaisar Batu Kiok, penguasa tertinggi di kalangan dewa-dewi Tionghoa. Berharap bahwa dewa dapur itu akan memberikan laporan yang baik. Keluarga membekali dia dengan makanan istimewa, dengan sajian manisan atau kue-kue dari ketan. Berharap agar perjalanannya cepat, keluarga menurunkan gambarnya, kadang-kadang memoles bibirnya dengan manisan dan membakarnya di luar. Nah, pada malam tahun baru, mereka menaruh gambar baru dewa itu di atas tungku dapur. Mengundangnya kembali ke rumah mereka pada tahun baru mendatang. Meskipun banyak kebiasaan itu tampaknya tidak salah menurut mereka, tapi orang Kristen ingin mengikuti pengarahan firman Allah apabila hak itu menyangkut ibadah. Dalam hal ini, Yesus Kristus mengatakan, Allahmu harus engkau sembah. Kepada dia saja engkau harus berbakti. Itu Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyaklah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia saja engkau berbakti. Jelaslah, Allah ingin agar kita menyembah dia saja. Mengapa? Pertimbangkan hal ini, Allah adalah Bapa surgawi kita. Bagaimana perasaan seorang bapa bila anak-anaknya meremehkan dia dan sebaliknya berpaling kepada bapa yang lain? Apakah dia tidak akan merasa sakit hati? Yesus mengakui Bapa surgawi sebagai satu-satu Allah yang benar. Allah sendiri dengan tegas mengatakan kepada para penyembahnya agar jangan ada Allah lain pada mereka selain dia. Oleh karena itu, orang Kristen sejati ingin menyenangkan Allah, bukan mengecewakan atau menyakiti hatinya melayani dewa-dewa lain. 1 Korintus pasal 8, ayat 4-6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguh pun ada apa disebut Allah, baik di surga maupun di bumi? Memang benar ada banyak Allah, banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Nah, tahun baru Imlek juga erat kaitannya dengan astrologi. Dalam kalender Kamaria, setiap tahun dinamai menurut ke-12 binatang dalam zodiak Cina. Naga, harimau, monyet, kelinci, dan sebagainya. Konon dipercaya bintang itu mempengaruhi kepribadian, perilaku orang-orang yang lahir pada tahun itu, menjadi tahun itu sebagai hari baik untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Banyak kebiasaan tahun baru Imlek lainnya termasuk menghormati dewa kekayaan, dewa keberuntungan, khusus dirancang untuk mengharapkan hoki. Bagaimana hendaknya orang Kristen memandang kebiasaan-kebiasaan tersebut? Dalam firman-Nya, Alkitab, Allah mengancam orang-orang menjadi penyembah langit, penlihat bintang. Mereka pada bulan-bulan baru membagikan pengetahuan mengenai hal-hal yang akan menimpa mereka. Ia juga mengancam penyembah kepada Allah keberuntungan atau Allah nasib. Nah, kita bisa lihat Yesaya pasal 47 ayat 13. Engkau telah payah karena banyak nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang meneliti segala penjuru langit, menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Nah, kita lanjut lagi Yesaya 65 ayat 11-12.
Tetapi kamu telah meninggalkan Tuhan, telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ketimbang mempercayai pengalu misterius atau tidak kelihatan yang konon dihubungkan dengan alam roh atau bintang-bintang, para penyembah sejati diperintahkan, percaya kepada Allah dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu berikanlah perhatian kepada Ia akan meluluskan jalan-jalanmu. Itu Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, tahayu membuat orang-orang terbelenggu. Tetapi kebenaran Alkitab memerdekakan mereka. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tunjukkan kasih kita kepada Allah. Memang perlu keberanian, tekad untuk berdiri teguh di bawah tekanan. Hanya dengan memupukkan kasih yang kuat akan Allah dan sanggup berdiri teguh. Apakah kita memiliki kasih sedemikian kuat kepada Allah? Kita memiliki alasan yang kuat untuk mengasihinya. Kehidupan kita berasal bukan dari dewa-dewi yang misterius, melainkan dari Allah. Menurut Alkitab dikatakan, karena padamu ada sumber kehidupan. Dengan terang darimu kami dapat melihat terang. Itu Mazmur 36 ayat 9. Bukannya dewa keberuntungan atau dewa dapur, melainkan Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita dan memungkinkan kehidupan yang bahagia. Nah, kita baca lagi kitab Al-Rasul 14 ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dan makanan dan kegembiraan. Kisah para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti itulah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga kamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, sebagai balasannya, maukah kita mengasihi Dia? Yakinlah bila kita melakukannya, Allah akan memberkati kita dengan limpah. Kita baca Markus 10, 29, 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu. Kami semakin sadar semua sumber dari-Mu. Kami harus sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Karena Engkau Tuhan yang sesungguhnya. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Allah seperti Engkau. Maka mulai lewat malam tahun Imlek ini, kami harus fokus kepadamu, mengikuti jejak-Mu, mengikuti keteladanmu, mengikuti ketetapan-ketetapanmu. Itu membuat kami hidup lebih bahagia. Kami akan menemati janji-janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap yang hadir pada malam ini.
Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Ulurkan tanganmu perkasa. Tanganmu penuh pengharapan. Engkau jamah satu persatu. Dan malam ini, apa yang mereka lindukan, apa yang mereka cita-cita akan tercapai semuanya. Engkau memberkati masa mendekat mereka dengan cemara. Engkau membebaskan dari roh ketakutan. Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau berikan damai, sukacita, jiwa yang tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.